Kejaksaan Agung lagi ngegas bersih-bersih seperti perintah Pak Presiden Prabowo Subianto. Dalam 10 hari saja ini saya hitung-hitung udah puluhan koruptor, kalau tidak salah 28 koruptor di beberapa kasus korupsi besar. Ini menarik sih, Jaksa Agung ST Burhanuddin sedang panen pujian. Tapi ada saja orang yang gak suka program bersih-bersih ini. Bahkan ada yang adu domba Kejaksaan Agung dengan KPK, ya kan? Niatnya satu, biar kita bertengkar terus lupa dengan misi memberantas korupsi. Aneh. Lalu yang paling baru adalah isu soal buku gelap Jaksa Agung. Apalagi ini? Padahal ST Burhanuddin sudah mengatakan ini adalah perintah presiden buat bersih-bersih. Inilah langkah bersih-bersihnya. Insya Allah, bagi kami siapapun kalau memang ada, kita sikat. Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif aja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mantap, bukan cuma nyikat koruptor yang sudah benar-benar terbukti melakukan korupsi, tapi negara juga punya tugas untuk melakukan pencegahan, memberikan informasi, pendidikan, dan juga hal-hal yang bisa mencegah kebocoran-kebocoran ini terjadi. Itu juga lebih penting begitu. Ini keren memang suami Mbak Inul ini ya. Oh bukan, beda. Itu Bang Adam. Bukan, ini ST Burhanuddin Jaksa Agung. Pernah berpikir mengapa para tersangka berani melakukan operasi gila seperti ini? Semua pelaku kasus Pertamina Patraniaga dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, ayah salah satu tersangka. Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti termasuk catatan keuangan dan dokumen yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Jaringan terorganisir Erick Thohir berperan untuk menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan mengikutkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Erick juga membawa Boy Thohir dan Riza Khalid untuk mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui anak Riza, Carrie Adrianto. Operasi ini juga memiliki narah hubung, yaitu Arya Sinulinga Stafsus BUMN dan tangan kanan Erick dan Boy Thohir serta 2 juru kirim Hussein. Uang hasil tipu daya berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid. Erick dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Catatan dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Uang ini dikirimkan oleh Fahd Al-Rafiq kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Gesekan antar institusi semakin kuat setelah Kejagung menggeledah rumah Riza Khalid. Hal ini dikarenakan pada penggeledahan tersebut, Kejagung menemukan bukti keterlibatan Karyoto, mantan Deputi Penindakan KPK. Ini tentu akan makin mencoreng nama institusi KPK kalau fakta ini mencuat ke publik. Jika Kejagung terus menyorot kasus Pertamina, ini akan membuktikan apakah Pak Prabowo pemimpin tegas yang berani membasmi korupsi di Indonesia. Oke, ini akibat dari berkembangnya isu liar sekali tentang apakah nanti Erick Thohir juga ikut diperiksa atau tidak soal mega korupsi di Pertamina yang udah ribuan triliun yang dilakukan sejak 2018 sampai dengan 2023, itu dia. Nah, gara-gara kejaksaan belum juga memeriksa Pak Erick,
karena memang mungkin ada pertimbangan dan juga belum cukup bukti gitu ya. Ini ada hoax macam gini nih, katanya ada buku gelap Kejaksaan Agung yang isinya adalah sandra-sandra politik, kemudian ada deal-deal sampai akhirnya Erick Thohir, Boy Thohir, bahkan sampai Arya Sinulinga ikut kesebut gitu ya. Bahkan ini kan sekarang Arya Sinulinga lebih ke sibuk ngurusin bola, kenapa diseret-seret ke hal ini gitu. Ini karena memang jadi liar perkembangan isu di kalangan masyarakat gitu. Guys, hati-hati dengan hoax buku gelap Kejagung yang lagi viral ini ya. Kejagung kemarin sudah klarifikasi, konten buku gelap Kejagung itu hoax. Tidak ada dokumen Kejagung yang bocor. Jadi Kejagung sudah tegaskan, semua yang lagi diviralin itu tidak benar alias bohong. Jaringan terorganisir Rizak Khalid, Kapolda Metro Karyoto sebagai pelindung, Erick Thohir, Boy Thohir terlibat, ini hoax. Kapolda terima 25 miliar untuk amankan operasi mafia migas, ini hoax guys. Erick Thohir, Boy Thohir terima 50 miliar dari mafia migas, hoax. Logika aja, Rifah Sihaan dan kawan-kawan itu sudah bermain dari tahun 2018 sebelum Erick Thohir jadi Menek BUMN. Kalau mau curiga ya sama Menek BUMN periode 2014-2019 siapa tuh? Karena mega korupsi Pertamina sudah dilakukan jauh sebelum Erick Thohir menjabat. Be smart guys. Oke, masuk akal juga sih. Jadi jangan buru-buru kepancing sama hoax ya teman-teman semuanya ya. Banyak kasus-kasus yang sekarang masih dalam proses. Jadi belum bentuknya, belum putusan, belum ingkrah, belum ada putusan pengadilan gitu. Jadi kita mesti menahan diri, jangan sampai kemakan sama hoax. Itu satu. Yang kedua, ini ada aja orang yang sudah temennya itu disidangkan, sudah dibacakan dakwaan dari pengadilan, tapi tetap aja ngebela. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, yang meskipun Tom Lembong ini sudah dalam proses pembacaan dakwaan kemarin oleh pengadilan, ini masih datang ke pengadilan, di podcast juga masih mengatakan Tom itu tidak bersalah. Yang ini kemakan hoax gak kira-kira ya? Tom ini luar biasa. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu. Gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDFG ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi-situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini. Dia itu bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Sayangnya apa yang berjalan dalam proses hukum tidak tergantung dengan apa yang Pak Anies percayai atau yakini. Meskipun Pak Anies yakin Tom Lembong akan bebas, ya kalaupun harus bebas mungkin harus menjalani hukuman dulu, kan gak apa-apa juga. Jika memang proses hukum begitu hasilnya. Emang kalau orang udah buta mata dan buta hati itu udah susah dikasih tahu deh. Padahal udah jelas-jelas bagaimana luar biasanya pemerintahan ini berjalan. 10 hari 28 koruptor. Dengan mega korupsinya masing-masing masih dianggap adalah sesuatu yang tidak layak diapresiasi. Udahlah, memang salah satu solusi supaya orang-orang ini modelan kayak begini tuh gak ngebacot. Ya Anies atau Ganjar jadi presiden. Iya. Ada 28 koruptor atau puluhan koruptor di beberapa kasus besar. Ini bukan kasus ecek-ecek, bukan kasus korupsi kelas teri, bukan. Ini kelas hiu, kelas kakap banget ini. Ini masih ada saja orang yang nyinyir ke kejaksaan. Orang yang nyinyir kepada proses penangkapan koruptor-koruptor ini. Mau Anda apa? Anda pengen korupsi ini tetap berlanjut dan koruptor-koruptor itu tidak ditahan, itu yang Anda inginkan. Heran saya.
Kok ada yang protes ya? Jangan-jangan Anda, terlibat. Iya. Kejaksaan Agung RI menyerahkan lahan kebun sawit hasil sitaan kasus korupsi PT Duta Palma seluas 221.000 hektar kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut sebagai bagian dari optimalisasi lahan guna mendukung ketahanan energi nasional hingga swasembada pangan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah mengungkapkan bahwa ratusan ribu hektar lahan sawit yang pengelolaannya akan ditangani oleh PT Agrinas Palma Nusantara itu berlokasi di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai penandatanganan berita acara penyerahan penitipan barang bukti di Jakarta Senin 10 Maret. Barang bukti ini menjadi instrumen yang penting tidak saja di proses penegakan hukum, tetapi ini menyangkut implikasi yang begitu banyak. Ada keterbatasan kejaksaan untuk dapat mengelola barang bukti ini. Kepentingan itu tidak saja menjadi komponen di pembuktian di kita, tetapi bisnis yang dijalani harus terus berjalan. Febri menambahkan, ratusan ribu lahan sawit sitaan dari PT Duta Palma Group terdiri dari 7 bidang tanah seluas 43.824,52 hektar di Provinsi Riau, serta 21 bidang tanah perkebunan sawit seluas 137.626,01 hektar di Kalimantan Barat. Pihaknya berharap lahan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh BUMN, dalam hal ini PT Agrinas Palma Nusantara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Ini loh, yang kita keluar-keluar sejak kemarin. Perampasan aset itu loh, perampasan aset. Ini bayangin nih, 221.000 hektar perkebunan, kebun sawit ya, yang disita oleh Kejaksaan Agung dari kasus korupsi Duta Palma. Ini dititipkan kepada BUMN untuk dikelola. Bayangkan kalau misalkan ini bukan titip-titip doang, dikelola negara, disita dari para koruptor, dimiskinkan itu para tikus-tikus ya kan, para bandit-bandit itu dimiskinkan dan hartanya dikembalikan ke negara. Hey, itu kan lebih menarik gitu. Ini kenapa pengesahan soal RUU perampasan aset sulit sekali, bahkan ketika Mahfud MD yang jauh sekali masanya waktu menjadi Menkumham, kemudian nyemprot DPR, itu dijawab sama Bambang Pacul, kalau mau lobby soal perampasan aset jangan di sini Pak Mahfud, ke ketum-ketum partai aja. Politik ternyata ya, politik ya. Bagai langit dan bumi, jauh sekali perbedaannya antara kerja KPK dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Coba kalian bayangin, dalam mengusut kasus korupsi kerugian negara dan pencucian uang, Kejaksaan Agung udah tanganin 789 terdakwa dan KPK hanya 13 terdakwa saja pada tahun 2023. Hal itu diungkapin oleh Kurnia dari ICW. Kesuksesan Kejaksaan Agung tentunya selain organisasi yang sehat, juga dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas, ST Burhanuddin. Padahal anggaran buat KPK yang ditugasin untuk memberantas korupsi juga besar, miliaran. Jadi curiga duitnya habis buat studi banding dan penyuluhan mulu, tapi aksinya nggak terlalu. Jangan dibanding-bandingin begitu. Ini ada narasi ngebandingin ya. KPK sama Kejaksaan Agung, kenapa lebih ngegas Kejaksaan Agung? Ini KPK sibuk sama Hasto Kristianto. Kejaksaan Agung sudah mulai nangkep Tom Lembong di kasus korupsi impor gula. Sudah pada nangkepin berapa? 8 atau 7 di Rut Pertamina disikat-sikat juga. Kemudian ada korupsi di PLN yang mau nih bentar lagi mau disikat juga. Waduh, ini kenapa Jaksa Agung yang kerja? KPK kan juga dapat dana dari negara gitu. Udah deh, narasi-narasi ini kita jauhkan ya. Mereka semuanya, kedua institusi penegak hukum ini sedang kerja. Kita dukung dong. Buat apa kita banding-bandingin begitu yang ujung-ujungnya ada narasi negatif. Apa iya KPK jadi alat politik sekarang? Udah, ya kan? Gak usah didengungkan narasi-narasi yang tidak produktif seperti itu.
Kita diuntungkan sebagai masyarakat ketika institusi negara ini bekerja memberantas korupsi bersih-bersih seperti perintah Pak Prabowo. Kita yang untung. Jadi nggak usah diadu-adu begitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian.